Namaku Andika. Aku tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Bromo. Desa yang sejuk, tenang, dan katanya indah. Tapi keindahan itu kadang cuma sampai di permukaan. Di balik hijaunya ladang dan senyuman para tetangga, ada juga yang masih belum bisa menerima perbedaan. Aku cuma seorang petani biasa. Bangun pagi sebelum ayam berkokok, pulang saat matahari condong ke barat. Tapi hidupku terasa lengkap sejak aku menikah dengan Raras. Perempuan yang kucintai sejak pertama kali lihat dia di pasar sayur. Raras perempuan berdarah Tengger, sopan, kalem, dan kuat. Dia besar dalam keluarga yang menjunjung tinggi tradisi. Bagi sebagian orang di desa, suku Tengger itu dianggap lain. Tapi bagiku dia justru rumah. Kami menikah dengan sederhana. Tak ada pesta mewah, tapi penuh kebahagiaan. Saat Bagas lahir, dunia kami makin lengkap. Bagas anak yang pintar, suka bertanya, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dari kecil dia udah sering nanya hal-hal yang buatku geleng-geleng kepala. Pak, kenapa gunung itu bisa ngeluarin asap? Pak, kenapa orang-orang sembahyang di pura bawa bunga banyak? Kadang aku harus cari-cari jawaban dulu sebelum jawab dia. Tapi aku senang, karena dia menunjukkan minat yang besar terhadap dunia sekitarnya. Kami mungkin gak punya banyak, tapi di rumah kami selalu ada cinta, tawa, dan semangat untuk terus belajar. Lalu datanglah pagi itu. Pagi yang awalnya biasa. Bahkan kami sempat tertawa waktu Bagas salah pasang kaos kaki. Aku dan Raras bantu dia pakai seragam barunya. Seragam putih merah yang masih bau plastik dari toko. Rambutnya disisir rapi. Dan tas kecilnya berisi buku tulis kosong dan bekal roti isi telur buatan ibunya. Kami bertiga jalan kaki ke sekolah dasar yang cuma 15 menit dari rumah. Di sepanjang jalan, Bagas terus bertanya soal sekolah, gurunya, dan apakah ada pohon besar buat tempat main. Aku jawab seadanya sambil menahan senyum. Begitu sampai di depan gerbang, kami disambut oleh seorang guru laki-laki, mungkin usianya sekitar 40-an. Ia menyapa dengan datar, lalu menatap kami agak lama. Pak Andika ya? Tanyanya. Aku angguk. Iya, Pak. Ini anak saya, Bagas. Guru itu menoleh ke arah Rara sebentar, lalu kembali ke aku. Maaf, Pak. Saya sebenarnya nggak enak ngomong ini. Tapi kami belum bisa terima Bagas hari ini. Aku sempat bengong. Kukira ada dokumen yang belum lengkap atau salah jadwal. Maksudnya, gimana ya Pak? Tanyaku pelan. Guru itu mendekat dan berbisik, tapi cukup jelas untuk kami bertiga dengar. Ada arahan dari kepala sekolah. Katanya, anak-anak dari latar belakang ada Tengger perlu dikaji dulu. Takut ada pengaruh yang, ya, tidak sesuai. Detik itu juga, wajah Raras langsung berubah. Matanya melebar, lalu perlahan memerah. Aku lihat dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, seolah menahan sesuatu yang sudah siap meledak. Bagas hanya diam. Dia tidak mengerti maksud ucapan guru itu. Yang dia tahu, dia datang untuk sekolah, tapi malah disuruh pulang. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang rasanya mendesak dari dalam dada. Aku ingin marah, tapi tak ingin membuat Bagas melihat ayahnya kehilangan kendali. Jadi karena ibunya dari Tengger, anak saya nggak bisa sekolah? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Guru itu tidak menjawab langsung, hanya geleng pelan, lalu mengangguk ke arah kami. Maaf, Pak. Saya cuma menyampaikan arahan. Hari yang seharusnya jadi langkah awal bagi anakku, berubah jadi luka pertama yang dia terima dari dunia yang belum bisa melihat semua manusia itu sama. Kami pun pulang, tapi kali ini dengan langkah yang berat dan hati yang perih. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tak bisa diam. Sejak pagi itu, suasana rumah jadi berbeda. Biasanya, tiap pagi ada suara Bagas sibuk cari pensil atau minta dibuatin bekal yang lucu-lucu sama ibunya. Tapi sekarang, dia cuma duduk diam di teras. Gak banyak ngomong. Cuma sesekali nyoret-nyoret buku tulisnya yang masih kosong itu. Aku dan Raras juga sama. Kami gak banyak bicara, tapi kami saling tahu. Hati kami remuk. Apalagi waktu Raras duduk sendirian di bel-bel belakang rumah, aku lihat matanya sembab. Ia berusaha tegar di depan Bagas. Tapi begitu anak itu tidur siang, air matanya gak bisa dibendung lagi. Dika, katanya lirih sambil menatap kosong. Apa salahku sampai anak kita diperlakukan begini?
Aku duduk di sebelahnya. Ku genggam tangannya erat. Kamu gak salah, Ras. Kamu udah jadi istri dan ibu yang luar biasa. Ini semua karena orang-orang itu yang masih lihat kita bukan dari hati, tapi dari asal-usul. Raras menarik napas panjang, menahan isak yang mulai pecah. Aku pikir, setelah aku nikah sama kamu, setelah aku tinggalkan dusunku demi ikut ke sini, aku bisa hidup tenang. Tapi ternyata, aku tetap dianggap asing di tempat ini. Aku tahu dia gak mengeluh karena dirinya. Tapi karena dia gak tahan lihat Bagas dibebani masalah yang bahkan belum pantas dia alami. Aku mulai berpikir keras. Rasanya gak adil banget. Kami bukan orang jahat. Kami gak pernah bikin masalah. Kami cuma ingin anak kami sekolah. Kenapa susah sekali? Sorenya, aku putuskan untuk mendatangi rumah Pak RT. Dia termasuk orang yang cukup didengar di kampung kami. Orangnya agak kaku, tapi sejauh ini cukup netral. Waktu aku datang dan cerita semuanya, dia hanya mengangguk-angguk sambil mengelus dagunya. Wah, ini masalah sensitif, Dik, katanya pelan. Sekolah memang di bawah pengawasan kecamatan. Kalau kepala sekolah sudah kasih arahan seperti itu, biasanya karena ada tekanan dari atas juga. Aku mulai geram, tapi masih bisa menahan. Pak RT, saya nggak minta banyak. Saya cuma pengen anak saya bisa sekolah. Gak mungkin saya diam kalau ini dibiarkan. Pak RT tampak berpikir. Gini aja, besok kamu ikut saya. Kita datangi Pak Lurah. Biar dia dengar langsung dari kamu. Aku mengangguk. Baik, Pak. Terima kasih sudah mau bantu. Malam itu aku cerita ke Raras. Wajahnya sedikit lega, walau masih ada bayang sedih di matanya. Dia duduk di samping Bagas yang lagi asyik menggambar di lantai pakai pensil warna yang tinggal 3 batang. Gambarin apa, Le? Tanya Rara sambil membelai rambut Bagas. Gambarin sekolah, jawab Bagas polos. Aku pengen bisa masuk sekolah kayak temen-temenku. Aku gak kuat dengar itu. Rasanya pengen nangis, tapi aku tahan. Aku gak mau anakku lihat ayahnya kalah sama keadaan. Waktu malam benar-benar sunyi dan semua sudah tidur. Aku duduk di depan rumah, menatap ke arah Gunung Bromo yang puncaknya samar terlihat karena kabut. Dingin malam menusuk, tapi hatiku lebih dingin lagi. Aku tahu, aku harus bersuara. Karena kalau hari ini aku diam, besok bukan cuma Bagas yang dirugikan. Anak-anak lain yang beda suku, beda keyakinan, atau beda adat juga bisa jadi korban. Dan aku gak akan biarkan itu terjadi. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di dedaunan depan rumah. Tapi aku udah rapi. Pakai kemeja yang biasanya cuma kupakai buat kondangan, disetrika Raras malam sebelumnya. Dia juga bangun lebih pagi, nyiapin kopi hitam dan roti bakar seadanya. Tapi bukan soal makanannya yang bikin aku pengen cepat pulang nanti, melainkan cara dia mandang aku dengan penuh harap. Dika, semoga lancar ya, katanya sambil menatap mataku. Aku percaya kamu bisa. Aku angguk. Kupeluk dia sebentar, lalu pamit berangkat ke rumah Pak RT. Kami berdua berangkat bareng ke kantor desa, tempat Pak Lurah biasanya kerja. Sesampainya di sana, suasana masih sepi. Cuma ada 2 staf desa yang lagi nyapu halaman. Tapi tak lama kemudian, Pak Lurah datang. Ia terkejut melihat aku dan Pak RT sudah menunggu. Wah, pagi-pagi udah datang. Ada apa nih? Tanyanya sambil senyum. Pak RT yang bicara lebih dulu. Ada masalah penting, Pak. Ini soal anak Pak Andika. Dilarang sekolah cuma karena ibunya dari etnis Tengger. Wajah Pak Lurah langsung berubah. Dari yang semula tenang, jadi serius. Kamu serius, Dik? Tanyanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku tarik napas pelan, lalu mulai cerita dari awal. Dari pagi waktu aku antar Bagas ke sekolah, sampai ditolak masuk hanya karena alasan yang, menurutku gak masuk akal. Pak Lurah mendengarkan dengan seksama. Ia sesekali mengangguk, dan alisnya sesekali mengernyit. Ini, sudah kelewatan, katanya akhirnya. Aku gak pernah buat aturan kayak gitu. Kalau memang kepala sekolah yang bikin kebijakan itu, harus diklarifikasi. Ini desa, bukan tempat untuk diskriminasi. Aku merasa sedikit lega dengar itu. Tapi aku belum puas sampai Bagas benar-benar bisa masuk sekolah. Tanpa banyak basa-basi, Pak Lurah langsung telepon kepala sekolah.
Suaranya tegas. Aku bisa dengar samar-samar isi pembicaraannya. Pak, tolong besok siang datang ke balai desa. Ada hal penting yang perlu kita bahas. Ini menyangkut hak pendidikan anak warga desa kita. Saya gak mau ada aturan yang merugikan siapapun di sini, apalagi karena latar belakang adat. Selesai telepon, Pak Lurah menoleh ke aku. Besok jam 1 siang, kamu datang ke balai desa ya. Kita selesaikan ini baik-baik. Tapi kalau kepala sekolah masih keras kepala, saya akan lapor ke kecamatan. Aku mengangguk mantap. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin anak saya sekolah seperti anak-anak lain. Sore harinya, aku pulang dan cerita semuanya ke Raras. Dia senyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Terima kasih ya, Dika. Kamu selalu berdiri buat kita, ucapnya pelan. Aku peluk dia. Aku bukan suami yang sempurna, Ras. Tapi selama aku masih bisa berdiri, aku nggak akan biarkan kamu dan Bagas dihina atau disingkirkan cuma karena kita dianggap beda. Malam itu kami makan malam bertiga. Meskipun sederhana, tapi ada semangat baru di rumah kami. Bagas mulai ceria lagi, bahkan minta diajarkan nulis namanya sendiri di buku. Aku senyum lihat dia. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi besok, aku akan hadapi. Karena seorang ayah, harus jadi benteng pertama untuk anak dan keluarganya. Siang itu, langit agak mendung. Tapi hatiku justru terasa terang karena aku tahu hari ini adalah langkah penting. Aku sudah siap dari pagi, begitu juga Raras. Dia bantuin aku pakai kemeja yang udah disetrika rapi, sambil sesekali bilang, "Jangan emosi ya, Dika. Kamu harus tenang." Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku berusaha menyiapkan diri. Bukan buat marah-marah, tapi untuk bicara dari hati. Karena ini bukan soal harga diriku sebagai orang tua saja, tapi soal masa depan anak kami, soal keadilan yang harusnya bisa dirasakan semua orang, apapun asal-usulnya. Jam 1 siang, aku sampai di balai desa. Ruangan itu gak besar, cuma ada meja panjang, beberapa kursi plastik, dan kipas angin tua yang muternya pelan banget. Tapi hari itu ruangan itu penuh orang. Pak RT sudah datang duluan. Beberapa perangkat desa juga duduk rapi. Lalu datanglah kepala sekolah, Pak Suparjo, pakai batik lengan panjang, wajahnya datar. Pak Lurah membuka rapat dengan suara tenang tapi tegas. Kita di sini bukan mau cari siapa salah siapa benar. Tapi kita mau luruskan sesuatu yang, menurut saya, sangat gak adil. Ia lalu memberi waktu padaku untuk bicara. Aku berdiri. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku jelas. Nama saya Andika. Saya warga desa ini. Istri saya, Raras, berasal dari Tengger. Kami menikah sah secara adat dan hukum. Kami punya satu anak, Bagas. Dia baru mau masuk SD. Tapi kemarin, waktu kami antar dia ke sekolah, kami disuruh pulang. Karena katanya, anak dari latar belakang Tengger perlu dikaji dulu. Saya mau tanya, memangnya apa yang salah dengan istri saya atau sukunya? Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku dan kepala sekolah. Pak Suparjo menghela napas pelan, lalu menjawab, "Pak Andika, saya minta maaf kalau kemarin anak Bapak merasa ditolak. Tapi kami hanya menjalankan arahan yang kami terima. Ini bukan soal benci, tapi soal menjaga lingkungan sekolah agar tetap sesuai norma yang berlaku." Aku langsung menimpali. Norma apa yang Bapak maksud? Istri saya gak pernah ajarkan hal buruk. Dia juga gak pernah ganggu siapapun. Dia cuma dari suku yang beda. Tapi bukan berarti Bagas jadi gak berhak belajar. Kan? Pak Lurah ikut menengahi. Wajahnya serius. Pak Suparjo, saya tahu niat Bapak mungkin ingin jaga ketertiban. Tapi cara ini tidak adil. Desa ini terdiri dari beragam latar belakang. Ada yang Jawa, Madura, Tengger, dan semuanya adalah warga negara. Kalau satu anak ditolak karena ibunya dari suku tertentu, maka itu diskriminasi. Dan saya tidak akan diamkan. Pak Suparjo terlihat gelisah. Matanya menatap meja, lalu berkata pelan, "Baiklah, kalau itu keputusan desa, saya akan ikuti. Bagas bisa mulai sekolah kapanpun." Aku menarik napas panjang. Antara lega dan terharu. Suara Pak Lurah kembali terdengar, kali ini lebih tenang.
Terima kasih, Pak Suparjo. Saya harap ke depan kita bisa lebih bijak. Anak-anak bukan musuh kita. Mereka harapan. Sore itu, aku pulang dengan hati ringan. Waktu sampai rumah, Raras langsung berdiri menungguku di depan pintu. Gimana, Dika? Tanyanya cemas. Aku cuma senyum dan jawab, Bagas bisa sekolah. Dia langsung menutup mulutnya dengan tangan, lalu menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tangisan itu adalah tangisan lega, bahagia, dan penuh syukur. Bagas yang lagi main di samping rumah pun langsung nyamperin kami. Beneran, Pak? Aku bisa sekolah? Tanyanya sambil loncat kecil. Aku angguk. Besok kita beli buku baru lagi ya. Yang kemarin udah penuh sama gambar kamu. Dia ketawa. Tawa paling jujur yang pernah ku dengar. Sore itu, tawa kecil Bagas adalah hadiah paling indah untuk perjuangan kecil kami. Pagi itu, rumah kami kembali ramai. Tapi bukan karena ribut atau masalah. Justru karena suasana haru dan bahagia yang gak bisa ditahan. Raras bangun lebih pagi, nyiapin bekal nasi goreng dan potong buah kecil-kecil buat Bagas. Dia senyum-senyum sendiri di dapur sambil nyanyi pelan. Lagu yang biasa dia dendangkan waktu Bagas masih bayi. Aku duduk di kursi rotan sambil bantu Bagas pakai sepatu. Bocah itu gak bisa diam. Kakinya gerak-gerak terus saking semangatnya. Pak, aku pengen duduk paling depannya. Katanya biar bisa kelihatan papan tulis. Katanya antusias. Aku tertawa kecil. Iya, boleh. Tapi jangan rebutan sama temen-temenmu ya. Dia angguk cepat. Hari itu, kami bertiga berangkat ke sekolah lagi. Tapi kali ini beda. Gak ada rasa takut, gak ada keraguan. Bahkan beberapa tetangga yang lihat kami lewat menyapa dengan senyum dan ucapan selamat. Seolah-olah mereka ikut lega dengan apa yang terjadi. Sampai di gerbang sekolah, seorang guru menyambut kami. Bukan guru yang kemarin menolak kami, tapi guru perempuan yang wajahnya ramah dan matanya teduh. Selamat pagi, Bagas. Yuk, ikut ibu ke kelas ya, katanya sambil mengulurkan tangan. Bagas menoleh ke aku dan Raras, senyum lebar, lalu pelan-pelan masuk ke dalam gerbang sekolah. Tangannya melambai. Pak, Bu, nanti jemput ya, teriaknya sambil berlari kecil. Aku dan Raras berdiri beberapa saat, melihat punggung kecil itu berjalan menjauh, menuju awal masa depan yang sempat tertunda. Waktu pulang ke rumah, suasananya tenang, tapi hati kami bergemuruh. Raras duduk di dapur, lalu menatapku. Dika, terima kasih. Kamu udah perjuangin anak kita, katanya lirih. Aku duduk di hadapannya. Aku cuma lakuin yang harusnya dilakukan siapa aja. Ras, aku bukan pahlawan. Tapi aku gak mau jadi orang tua yang diam saat anaknya diperlakukan gak adil. Dia tersenyum. Kali ini gak ada air mata. Hanya damai yang perlahan masuk ke hati kami. Hari-hari selanjutnya, hidup kami kembali seperti biasa, tapi dengan semangat baru. Raras mulai lebih aktif di lingkungan desa. Bantu ibu-ibu bikin kerajinan tangan dari janur, ngajarin anak-anak kecil menari adat. Makin lama, warga mulai terbuka. Mereka sadar, Raras bukan orang asing. Dia bagian dari desa ini. Sama seperti aku. Sama seperti siapapun. Bagas pun berkembang cepat. Setiap kali pulang sekolah, dia bercerita panjang lebar tentang pelajaran, teman baru, dan cita-citanya. Pak, aku pengen jadi guru. Biar bisa bantu anak-anak lain belajar, katanya suatu sore. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Dalam hati aku berkata, Nak, semoga kamu besar jadi orang yang lebih baik dari ayah. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak. Dari semua ini aku belajar satu hal penting. Kadang, kita harus melawan bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Karena tidak semua orang akan mengerti perbedaan. Tapi kalau kita terus diam, ketidakadilan akan terus hidup. Aku hanya seorang ayah biasa. Tapi untuk anak dan istriku, aku akan berdiri paling depan. Dan kalau ada orang lain di luar sana, yang merasa diperlakukan tidak adil karena asal-usul, warna kulit, keyakinan, atau adatnya, kuharap mereka tahu, mereka tidak sendirian. Dan suara kecil yang berani, bisa membuat perubahan besar.